Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang pasar modal syariah. Tapi sebelum kami masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Vergina Larasati dengan NIM 045. Yang kedua ada Akramullah Isnin Arif dengan NIM 047. Kemudian ada Novi Indrayani dengan NIM 048, dan terakhir ada Alivia Nurul Fauziah dengan NIM 049. Pokok pembahasannya akan kita bahas kali ini ada 10. Yang pertama adalah pengertian pasar modal syariah, konsep pasar modal syariah, dasar hukum pasar modal syariah, fungsi pasar modal syariah, prinsip pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, struktur pasar modal syariah, akad pasar modal syariah, peranan pasar modal syariah, kemudian yang terakhir adalah pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pengertian pasar modal syariah oleh Novi Indrayani. Teman-teman di sini pasti udah gak asing kan dengan namanya pasar modal? Dan kami mencoba menjelaskan apa sih pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu pasar modal atau tempat yang menerapkan prinsip syariat Islam dalam bertransaksi ekonomi, di mana semua unsurnya terbebas dari hal yang diharamkan, seperti maisir, gharar, riba, serta spekulasi, yang semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Berbagai barang yang diperdagangkan juga harus sesuai dengan syariat Islam, dan tidak boleh melanggar hukum Islam. Dan segala aspek yang ada dan yang dijalankan juga berdasarkan prinsip syariah Islam. Pasar modal syariah sebagai tempat terjadinya permintaan dan penawaran berbagai efek atau surat berharga, di mana sistem dan operasionalnya dijalankan sesuai dengan syariat Islam, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Konsep pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Selain itu, saham yang diperdagangkan juga terhindar dari praktik spekulasi. Adanya saham-saham syariah ini tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau GII, obligasi syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Dasar hukum pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah ini berlandaskan Al-Quran dan hadis, dan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275-279, dan juga terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Terdapat penggalan wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu terdapat pada Al-Baqarah ayat 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, sudah ditegaskan bahwa Allah membolehkan kegiatan jual beli, tetapi harus terbebas dari semua unsur riba. Pasar modal syariah ini juga masih tergabung dalam pasar modal, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Juga diatur pada fatwa MUI dan terdapat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah ini, bagaimana mekanismenya, unsur-unsurnya, dan instrumen yang terdapat pada pasar modal syariah. Berdasarkan kaidah fikih, hukum asal dari kegiatan muamalah yang berkaitan dengan pola hubungan antar manusia, hukumnya mubah atau boleh, kecuali yang jelas ada larangannya. Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada fungsi dari pasar modal syariah. Di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Likuiditas di sini merupakan kewajiban perusahaan membayar utang dalam jangka pendek.
Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Dengan adanya pasar modal syariah ini, diharapkan bisa menjalankan relasi antara perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya masing-masing. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Fluktuasi di sini merupakan ketidakpastian dari mekanisme pasar, dan ini sering terjadi pada pasar modal konvensional, sehingga dengan adanya pasar modal syariah ini dapat menghindarkan praktik-praktik spekulasi, praktik riba, dan sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kelima, ada memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya, ada prinsip pasar modal syariah. Adapun prinsip yang dimiliki oleh pasar modal syariah, diantaranya yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Itu dengan sesuai syarat, maka investasi bisa dilakukan. Yang kedua, uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Hal ini juga mengharuskan pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Jadi sesuai prinsip yang pertama, pasar modal syariah mengharuskan adanya akad atau perjanjian yang sangat jelas antara pemilik serta harta dengan emiten yang jelas. Selanjutnya, pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian yang tinggi baik di satu pihak maupun di kedua belah pihak. Yang kelima, adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Hal ini menghindari adanya salah paham dan hal buruk ketika melakukan transaksi. Selanjutnya ada karakteristik dari pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang kelima, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang keenam, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST-nya. Yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan harga HST. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang akad dan struktur pasar modal. Sebelumnya, apa itu akad? Akad adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berdasarkan keriduan masing-masing pihak yang melakukan akad.
dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang telah melakukan akad. Kemudian jenis akad dalam pasar modal yang pertama ada akad murabahah, berasal dari kata rib yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, harga tambahannya, dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Kemudian contoh dari akad murabahah itu sendiri, misalkan si A meminta kepada si B untuk memberikan barang X. Kemudian si B menjelaskan kepada si A bahwa modalnya itu 700.000. Kemudian dia akan mengambil keuntungan sebesar 70.000. Dan kemudian apabila si A setuju, maka transaksi yang akan mereka lakukan sebesar 770.000. Kemudian yang kedua ada akad istisna. Akad istisna merupakan akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Sedangkan menurut ahli fikih, istisna adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu tertentu menurut cara tertentu dengan materi atau bahannya itu dari pihak si pembuat. Contoh dari akad istisna, misalkan ketika saya ingin membeli rumah dengan desain sesuai keinginan saya. Misalkan saya menginginkan rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis dan ada kolam renangnya. Kemudian ada juga ketika kita ingin memesan baju di sebuah konveksi dengan desain yang kita inginkan. Itu juga termasuk ke dalam akad istisna. Kemudian yang ketiga ada akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Contoh dari akad musyarakah itu misalkan badan hukum A dengan perjanjian antara badan hukum A dengan seorang B. Pada saat itu A memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sebuah kantor marketing digital. Kemudian pada kesempatan yang sama, B juga memiliki keinginan yang sama untuk membuat usaha marketing digital. Kemudian berdasarkan kesamaan motivasi mereka ini, akhirnya mereka berniat untuk membangun usaha marketing digital bersama. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan kerjasama musyarakah. Kemudian yang keempat ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola usaha tersebut. Misalkan contoh kesepakatan antara saya dan teman saya sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan teman saya sebagai yang mengelola usaha atau sebagai mudharib. Di sini kita berencana ingin membuat usaha penjualan kacamata. Kemudian saya sebagai pemilik modal menyetorkan dana sebesar 30 juta dengan perjanjian bagi hasil 40/60 atau saya mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari keuntungan. Kemudian usaha kita sukses dan modal usaha bertambah menjadi 50 juta. Artinya keuntungan yang didapat adalah 20 juta. Nah, saya sebagai pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari 20 juta itu atau yang berarti sebesar 12 juta. Kemudian yang terakhir ada akad ijaroh. Akad ijaroh adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau jasa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna, hanya hak gunanya saja, manfaatnya saja, bukan hak kepemilikan. Seperti itu. Dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Contoh akad ijarah itu ketika misalkan saya meminjam uang kepada teman saya dengan motor saya sebagai jaminannya untuk dimanfaatkan teman saya. Kemudian ketika saya memiliki uang untuk dikembalikan kepada teman saya, maka motor itu kembali kepada saya. Jadi hanya manfaatnya saja, bukan hak kepemilikan. Seperti itu.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang paling tinggi itu ada, yang paling atas ada Menteri Keuangan. Kemudian di bawahnya ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini sudah diganti atau diambil alih oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian apa sih tugas dari OJK itu sendiri? Jadi OJK itu bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Kemudian selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Kemudian ada lembaga clearing dan penjamin. Jadi lembaga clearing dan penjamin ini bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dimana mereka bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian perusahaan efek, pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Lembaga penunjang pasar modal itu sendiri terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE yang merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian bank kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk penerimaan dividen, bunga, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan mewakili kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Kemudian ada profesi penunjang. Profesi penunjang pasar modal itu terdiri dari yang pertama ada akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Kemudian ada konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum atau legal audit, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Kemudian ada pihak penilai, merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, kemudian menerbitkan dan menandatangani laporan penilai, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilaian. Kemudian ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akte anggaran dasar dan akte perusahaan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjual. Kemudian ada pemodal atau investor. Adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti itu. Peranan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh tambahan dana dengan cara menjual saham ke masyarakat, lembaga, pemerintah, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Terus yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu yang cukup lama, saham-saham yang telah dibeli akan menghasilkan yaitu dividen. Terus selanjutnya itu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan dana, maka akan meningkatkan
kapasitas produksi perusahaan tersebut. Terus selanjutnya itu sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya penambahan modal, maka mendorong munculnya proyek-proyek baru yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Terus selanjutnya sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya penambahan dana, maka proyek-proyek baru akan hadir dan akan menambahkan tingkat kapasitas kerja dari perusahaan tersebut. Terus selanjutnya itu sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume yang besar penjual belian di pasar modal yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perjualan perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya yaitu pasar modal syariah di Indonesia. Pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam, atau dengan kata lain, instrumen yang digunakan sesuai pada prinsip-prinsip syariah seperti pertama yaitu saham syariah, kedua obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, surat berharga komersial syariah. Mungkin cuma itu dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.